Halo geng, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Katanya Film. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah alur film bergenre action dengan judul Ice Road. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, yang dirilis pada bulan Juni tahun 2021, menceritakan sebuah misi penyelamatan terhadap beberapa penambang yang terjebak di bawah tanah. Seperti apa cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana. Tetap di channel Katanya Film. Film dibuka di sebuah lokasi tambang berlian bernama Katka Diamond Mine. Di dalam terowongan bawah tanah beberapa penambang sedang bekerja. Terlihat adu mulut antara mandor yang bernama Rene dengan seorang bernama Mankins, dikarenakan alat sensor metananya tidak berfungsi. Belum selesai Mankins menjelaskan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hingga asapnya membumbung tinggi ke langit, sehingga terlihat dari kantor kepala manajer. Manajer terkejut melihat kepulan asap tersebut. Para penambang panik. Everybody out! Everybody out! Mereka berusaha untuk keluar dari terowongan, tapi jalur terowongan tertimbun oleh longsoran tanah. Mereka terperangkap di bawah tanah. Di lokasi yang berbeda, seorang bernama Gurti sedang dibuli oleh rekan kerjanya. Hingga datang saudaranya yang bernama Mike memberikan bohong mentah kepada orang yang sudah membunuhnya itu. Mereka pun diberhentikan dari pekerjaannya. Mike kemudian membawa Gurti ke rumah sakit untuk mengobati penyakit yang dialami oleh Gurti. Gurti yang merupakan veteran tentara mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Mike meninggalkan Gurti di rumah sakit dan akan menjemputnya setelah 1 jam kemudian. Di sebuah kantor perusahaan tambang itu, kepala manajer mencoba menghubungi wakil menteri atas insiden yang dialami, dan meminta bantuan supaya bisa mengirimkan kepala sumur pengeboran untuk upaya penyelamatan para penambang. Wakil menteri berusaha menghubungi tentara angkatan udara, meminta bantuan untuk mengirimkan kepala sumur melalui jalur udara. Tapi angkatan udara tidak menyanggupinya, karena tidak mungkin membawa kepala sumur menggunakan pesawat atau helikopter. Wakil menteri menelpon stafnya untuk menghubungi petugas pertambangan Max Tully di daerah Winnipeg, supaya mencari jasa angkutan yang bersedia mengirimkan kepala sumur ke lokasi tambang. Max Tully menemui seseorang bernama Goldenrod. Dia meminta bantuan agar bisa mengirimkan barang yang dimaksud. Mulanya Goldenrod keberatan, dikarenakan sopirnya sedang liburan, dan lokasi yang dituju lumayan memakan waktu. Supaya bisa tiba di lokasi tambang sebelum 30 jam harus melewati jalanan ekstrim. Tapi akhirnya Goldenrod menyetujuinya. Setelah 1 jam kemudian, Mike kembali ke rumah sakit untuk menjemput Gurti. Tapi justru dirinya dipersulit. Mike memaksa menjemput Gurti, karena Mike merasa dipermainkan oleh pihak rumah sakit. Di saat mereka sedang berada di sebuah SPBU, Gurti memberikan brosur kepada Mike untuk membeli sebuah mobil Kenworth dengan harga $200 Amerika. Mike justru merobek brosur itu. Beberapa saat kemudian, ringtone handphonenya berdering. Dilihat layar handphonenya itu, ada pesan singkat yang masuk, yang berisi ajakan untuk bergabung menjadi sopirnya Goldenrod. Mike mengabaikan pesan itu. Di dalam mobil Gurti menyusun sobekan brosur itu satu persatu. Di sebuah radio diberitakan telah terjadi longsor di lokasi tambang. Mike menuju ke kantor Goldenrod untuk ikut seleksi menjadi sopirnya. Scene berpindah di kantornya Goldenrod. Goldenrod meminta uang $50 kepada Max Tully untuk membebaskan sopirnya bernama Tantoo dari penjara. Tantoo bersedia menjadi sopir, sekaligus dia ingin menyelamatkan saudaranya bernama Cody. Di ruang bawah tanah, tampak para pekerja tambang kelelahan. Kepala manajer meminta anak buahnya untuk melakukan komunikasi menggunakan sandi Morse. Cody menjawab dengan sandi Morse juga. Dia mengatakan kalau 26 orang yang tertimbun dalam keadaan selamat. Tibalah Mike di kantor Goldenrod. Di sana sudah mengantri beberapa orang mau mendaftarkan diri menjadi sopir. Goldenrod melakukan interview kepada Mike. Mulanya Goldenrod ragu dengan Mike, karena tidak bertahan lama saat bekerja. Kemudian Goldenrod memberikan tes kepada Gurti untuk membongkar sebuah mesin. Dalam hitungan detik Gurti mampu melakukannya. Lalu Tantoo datang memberikan kunci mobil pada Goldenrod. Mereka dibawa ke sebuah tempat di mana kepala sumur sedang di-packing. Akan dimasukkan ke dalam kontainer.
Goldenrod juga menjelaskan akan diberangkatkan 3 buah mobil dengan membawa kepala sumur. Dan setiap truk tidak saling membutuhkan untuk menyelesaikan misinya. Mike dan Tanto O melakukan pengundian siapa yang menang mendapatkan kesempatan membawa truk berwarna merah. Akhirnya Mike yang memenangkannya. Max Tully menyampaikan kalau upah mereka adalah $200 dibagi 4. Kemudian Tanto O bertanya pada Tully, siapakah orang yang baru bergabung dengan mereka itu? Lelaki itu bernama Varney. Dia petugas asuransi dari perusahaan Katka Diamond Mine. Mereka mengemasi barang masing-masing, tanpa diketahui yang lain. Tanto O memasukkan pistol ke dalam tasnya. Mike juga membawa tikus peliharaannya Gurti. Mereka pun bersiap-siap di mobil masing-masing. Goldenrod mengendarai truk warna kuning. Tanto O dan Varney membawa truk berwarna hitam. Sedangkan Mike dan Gurti berada di dalam truk warna merah. Perjalanan pun dimulai yang akan memakan waktu sekitar 20 jam. Atau sepanjang 300 mil tapi harus melewati jalan pintas. Atau yang disebut ice road. Jalan yang dibuat di atas danau yang membeku. Membuat setiap orang yang melintasinya harus lebih berhati-hati. Kemudian akan melewati sebuah jembatan tua. Yang hanya mampu menahan beban sebesar 75.000 pon. Tibalah mereka di sebuah gerbang danau di Winnipeg. Jalanan yang dibuat di atas danau itu sudah lama ditutup karena sering menelan korban jiwa. Hingga matahari terbenam. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Goldenrod menjelaskan bagaimana kondisi es saat itu. Kondisinya dingin, keras dan kaku. Hari pun berganti, awalnya perjalanan terlihat normal. Varney menanyakan soal hubungan antara Tanto O dengan Goldenrod. Tanto O menceritakan bagaimana cerita yang sebenarnya. Mike juga berencana akan membeli sebuah truk dan akan memberinya sebuah nama. Truck. Tanto O juga menjelaskan risikonya perjalanan di bulan April. Serta kenapa setiap sopir meletakkan boneka di dashboardnya. Dikarenakan itu menjadi penanda terhadap gelombang tekanan. Tiba-tiba truk Goldenrod berhenti mendadak. Mobilnya mogok dan mesinnya mengeluarkan asap. Mike melihat dari kaca spion memutuskan untuk mundur ke belakang. Dan diikuti oleh Tanto O. Mereka turun dari mobil berupaya melakukan tindakan secepatnya sebelum jalan es mencair. Gurti selaku mekanik dengan cekatan memperbaiki mesin. Sedangkan Mike dan Goldenrod memasang tali baja untuk menarik mobil Goldenrod itu. Saat Goldenrod mengaitkan tali baja, tanpa disadari tali melilit kakinya. Dia berusaha melepaskan tali tersebut, tapi tidak berhasil. Dan ketika tali sedang dikaitkan, tiba-tiba roda belakang truk kuning ini terbenam ke dalam es karena tidak mampu menahan bebannya. Gurti terjatuh dari tempatnya. Langsung melihat kondisi ban mobil yang semakin terperosok dalam. Truk kuning semakin merangsek ke dalam danau. Membuat Goldenrod juga ikut terseret. Berikut 2 mobil yang sudah saling dikaitkan menggunakan tali baja. Tanto O yang melihat kejadian itu, turun dari mobil dan menuju ke arah belakang. Betapa terkejutnya Tanto O melihat Goldenrod sudah hampir tenggelam ke dasar danau. Dia meminta Tanto O untuk memotong tali pengait itu, supaya mobil yang lain tidak ikut tenggelam. Tanto O mengikuti perintah Goldenrod, dan Goldenrod tenggelam bersama mobilnya. Selang beberapa saat kemudian, retakan yang lain juga bermunculan. Mereka kembali ke dalam mobil, dan berusaha mendahului retakan itu. Tali baja masih tersambung di antara mobil hitam dan mobil merah. Mike yang berada di posisi depan, melaju dengan kecepatan tinggi. Manikan yang berada di dashboard bergoyang dengan cepat. Itu pertanda gelombang tekanan semakin tinggi. Wave ahead of me. Dan betul saja. Mobil mereka terhempas melintang di tengah jalanan es itu. Saat mereka turun dari mobil, retakan tadi seolah mengejar posisi mereka. Di saat genting seperti itu mereka hanya pasrah. Dan Tanto O berdoa untuk keselamatan mereka. Beruntung retakan tersebut berhenti seketika. Mike mencoba menghubungi nomor darurat. Telah terjadi kecelakaan di jalan es. Lalu Varney menghampiri Mike. Dia mengajak untuk kembali saja. Mike menjelaskan kalau tidak mungkin untuk kembali. Jalan es sudah menipis ditambah lagi ada badai Nichiwa. Mike menolak kembali dan memilih untuk memperbaiki posisi mobil. Varney kembali menemui Mike. Dia menanyakan seberapa kenal dengan Tanto O. Karena Varney mencurigai Tanto O lah penyebab mobil truk Goldenrod menjadi mogok. Varney mencurigainya atas hubungan Tanto O dan Goldenrod kurang begitu baik.
Mereka menginterogasi Tanto So you could claim the whole 200 grand. I don't know what you're talking. hingga menuduh Tanto mau mencelakai mereka karena mau mengambil upahnya sendirian. Tanto yang terdesak menodongkan pistol ke arah mereka. Beruntung Gurti merampas pistol dari tangan Tanto. Mike menyuruh Gurti untuk mengikatnya. Singkat cerita, Gurti dan Mike berhasil membalikan posisi truk. Sedangkan di lorong bawah tanah, para penambang masih menunggu bantuan. Rene menanyakan kepada Cody kenapa alat sensor metananya dimatikan. Sebelum Cody menjawab, tanah kembali longsor dan menimbun Rene serta Cody. Penambang lain berusaha mengeluarkan keduanya dari timbunan tanah. Mereka berhasil diselamatkan. Saat Rene dan Cody sedang rehat sejenak, tiba-tiba Mankins mendatangi mereka bersama seorang penambang yang lain. Mankins mengusulkan supaya mengurangi jumlah orang yang terjebak di sana. Mengingat oksigen semakin menipis, bantuan juga tidak segera datang. Rene dan Cody menolak, tapi Mankins tetap memaksa. Dia menyuruh penambang yang mengerti sandi Morse untuk menghubungi kepala manajer. Kepala manajer hanya pasrah dengan keputusan para penambang. Di saat sedang bersiap mengemudikan mobil, Mike meminta Varney untuk menjaga Tanto. Sedangkan dia dan Gurti akan memeriksa kondisi kepala sumur di dalam kontainer. Mike dan Gurti masuk ke dalam kontainer dan memeriksa beberapa pipa dan barang lainnya. Tak disangka Varney menutup pintu kontainer dari luar dan menguncinya. Ternyata Varney lah impostor yang sesungguhnya. Varney mengambil tas serta perlengkapan milik Mike dan Gurti. Dia memasukkan ke dalam mobil Tanto. Tanto yang terikat sangat kesal melihat Varney. Dia menyerang Varney tapi percuma. Justru pukulan Varney mendarat di wajah Tanto, hingga membuat Tanto tak sadarkan diri. Sebelum Varney meninggalkan Mike, dia menyalakan bahan peledak dan diletakkan di bawah mobil truk warna merah itu. Varney meninggalkan lokasi, sedangkan Mike dan Gurti mencoba keluar melalui exhaust fan. Mereka mendobrak menggunakan pipa, dan mereka berhasil keluar. Mike yang melihat ada kepulan asap, lalu melemparkan dinamit itu dan meledak seketika. Asap membumbung tinggi, ledakan terdengar sampai ke mobil Varney. Varney turun dari mobil untuk melihatnya lebih jelas. Akibat ledakan itu membuat roda depan mobil mereka terperosok ke kubangan es. Hal itu menjadikan pekerjaan buat mereka. Mike dan Gurti saling bekerja sama untuk mengeluarkan roda tersebut. Di saat proses pengeluaran roda, terjadi perselisihan antara Mike dan Gurti. Mike menyuruh Gurti untuk menambah daya pada mesin dereknya. Gurti menolak melakukannya dengan alasan mesin derek sudah membeku karena hujan salju yang tidak berhenti. Mike merasa kesal melihat penolakan Gurti. Dia membentak-bentak Gurti dengan penuh amarah. Gurti hanya diam saja. Akhirnya Mike sendiri yang menambah daya. Dari dalam mobil Mike mendengar suara gaduh dari arah belakang. Betapa terkejutnya Mi saat mengetahui Gurti tidak ada di sana. Yang tertinggal hanya topinya saja. Dengan sigap Mike menyelam ke dasar danau. Dan akhirnya Gurti berhasil diangkat ke atas permukaan. Gurti masih tidak sadarkan diri. Mike membawanya ke dalam mobil, memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa Gurti. Gurti berhasil diselamatkan. Mike memutuskan mengejar mobil Varney. Mobil Varney menuju pintu keluar dari jalan es. Di kaki gunung dia bertemu dengan kepala manajer beserta pengawalnya. Di sini terbongkar siapa dalang sesungguhnya di balik kecelakaan di lokasi tambang. Kepala sumur hanya tersisa satu di dalam truk warna hitam yang dikendarai Varney beserta Tanto di dalamnya. Kepala manajer menyuruh supaya Varney menerjunkan truk dari atas tebing. Tanto yang sudah tersadar dari pingsannya, diam-diam memperhatikan dari dalam mobil. Varney kembali ke mobil, sedangkan kepala manajer pergi dari sana. Ketika di dalam mobil, Varney memindahkan Tanto ke kursi sopir. Dia curiga kalau Tanto hanya pura-pura pingsan. Dinyalakan korek api gas di depan hidung Tanto. Tanto yang tidak sanggup lagi menahan aroma gas. Dia pun membuka matanya. Dari dalam tas Gurti terdengar suara tikus. Varney yang penasaran membuka tas itu. Justru jarinya tergigit tikus. Hal itu menjadikan kesempatan buat Tanto melakukan perlawanan. Dia menendang Varney hingga keluar dari dalam mobil. Dia melepas ikatan di tangannya, lalu menancap gas berupaya kabur dari Varney. Varney tidak kalah pintar. Dia menggapai besi bawah mobil dan melepas selang bahan bakar, membuat minyak berceceran. Tanto masih belum menyadarinya. Dia terus memacu pedal gas dengan sekuat tenaga.
Melalui saluran radio dia meminta bantuan. Dia sedang dikejar oleh Varney dan anak buahnya yang bersenjata lengkap. Mike di ujung saluran radio menjawabnya. Mobil Mike dikejar oleh anak buah Varney. Mereka melompat ke arah pintu mobil sambil menodongkan pistol. Tapi Mike dan Gurty tidak segera membuka pintunya. Mike melakukan perlawanan. Dia tendang anak buah Varney hingga terjatuh dan terlindas ban mobil. Sedangkan Gurty ditarik keluar juga terhempas dari dalam mobil. Gurty masih bergulat dengan para gerombolan si berat itu. Gurty memenangkan pertarungan. Mike kembali menghampiri Gurty. Lalu mereka melanjutkan pengejaran mobil Tanto. Dari arah belakang mobil Tanto, Varney masih terus membuntutinya. Hingga mobil truk Tanto kehabisan bahan bakar. Varney mengendap-endap di belakang kontainer. Tanto keluar dari mobil dan melepaskan tembakan ke arah Varney. Tanpa diduga dari arah belakang. Mobil Mike melaju dengan kecepatan tinggi. Varney terkejut dengan kedatangan Mike yang ternyata masih hidup. Dia masuk ke dalam mobil berencana melarikan diri. Tapi belum sempat menyalakan starter mobil. Mobil Mike menghantam cukup keras bagian bak belakang mobil Varney. Mobil pickup beserta Varney terjun bebas ke dalam jurang yang terjal. Tidak disangka, sepertinya Varney keturunan kucing, yang punya nyawa 9. Sambil menenteng sebuah kotak orange, dia naik ke atas bukit es. Dia mengeluarkan barang dari dalam kotak orang. Ternyata isinya dinamit. Dia menanam beberapa dinamit yang siap diledakkan, supaya terjadi longsor dan menimpa Mike, Gurty dan Tanto. Mike sedang memindahkan solar ke tangki mobil Tanto. Dari atas bukit terdengar ledakan yang sangat keras. Terjadi longsor es yang menghampiri mereka. Mereka segera masuk ke dalam mobil masing-masing, berusaha menghindari longsoran gumpalan es tersebut. Mobil Mike berhasil lolos, tapi sayang mobil Tanto yang tertimbun longsoran itu. Mike melihat kondisi Tanto. Sebuah ranting pohon menembus kaca dan menancap di dadanya. Mike dan Gurty segera mengevakuasi Tanto dan memindahkan ke mobil truk merah. Dan memindahkan kontainer ke truk merah. Mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan es kembali. Varney masih belum puas sebelum mereka semua tewas. Dia mengambil mobil truk hitam itu lalu mengejar mobil Mike. Sedangkan di lokasi tambang, kepala manajer sudah cemas. Dia berharap kedoknya tidak terbongkar. Dia memastikan email tidak ada jejak atas kebusukannya selama ini. Mankins masih dengan kemauannya untuk mengurangi jumlah mereka. Hingga akhirnya Rene menanyakan keganjilan yang terjadi. Kenapa sensor metananya sengaja dimatikan? Cody membuka mulut, diikuti dengan penambang yang lain. Kalau mereka disuruh oleh kepala manajer. Sampai akhirnya mereka semua kelelahan karena oksigen mulai menipis. Di jalanan es kembali terjadi kejar-kejaran. Dia meminta Gurty untuk menyetir mobil. Tanto memberikan pistol kepada Mike. Mike keluar dari pintu darurat dan mengendap di balik celah antara badan kontainer dan kepala mobil. Mike melepaskan tembakan ke arah Varney, tapi tidak mengenainya. Mike lalu melompat ke pintu mobil Varney dan mendorong tubuh Varney hingga keluar mobil. Baku hantam tidak dapat dielakkan lagi. Varney mencoba mengejar mobil truk hitam. Mike tidak mau kalah cepat. Mereka sama-sama masuk ke dalam mobil. Mike mengikat tali seat belt ke leher Varney dan mendorongnya keluar mobil. Lagi-lagi Varney berhasil menyelamatkan diri dan kembali masuk ke dalam mobil. Mike menancap gas dengan kecepatan tinggi, membuat jalanan es bergelombang. Mike melompat keluar mobil, dan Varney tidak sempat untuk keluar. Mobil terhempas ke dalam retakan jalan es dan tenggelam ke dasar danau. Kali ini Varney benar-benar tewas. Gurty dan Tanto jalan keluar menuju jembatan tua. Gurty ragu melewatinya. Akhirnya Tanto memaksakan diri untuk mengambil alih kemudi. Karena dia sudah pengalaman melewati jembatan itu. Roda berputar-putar tapi hanya jalan di tempat. Jembatan licin tertutup salju. Gurty turun dari mobil dan memberikan bantalan pada roda belakang, agar ban mobil bisa berjalan normal. Beban jembatan sudah melebihi kapasitas, membuat tali penyangga terputus satu persatu. Tanto terus menancapkan gasnya sekuat tenaga. Di saat mobil sampai di seberang jembatan, jembatan runtuh tidak berbekas. Tanto turun dari mobil dan menyaksikan jembatan amblas bersama Gurty.
Mike yang mendengar dari kejauhan suara dentuman jembatan yang ambruk, kembali menyusuri bukit untuk capai ke sumber suara. Tiba-tiba mobil lepas kendali dan mundur ke belakang. Tantoo memerintahkan Gurti untuk segera menutup pintu jembatan, tapi malang tidak dapat ditolak. Dia pun harus terhimpit oleh kontainer. Mike tiba di lokasi mereka dan berteriak histeris melihat kondisi Gurti saat itu. Gurti menghembuskan nafas terakhir. Di lokasi tambang, wakil menteri dan wakil presiden datang menemui kepala manajer. Bersamaan dengan itu Mike dan Tantoo datang membawa kepala sumur. Kepala manajer terkejut melihat kedatangan truk tersebut. Tidak menyangka bisa lolos setelah beberapa kali dilakukan sabotase. Tantoo dan Gurti dievakuasi dari dalam mobil. Kepala sumur segera dipasang untuk mengevakuasi para penambang yang terjebak di dalam tanah. Akhirnya para penambang berhasil diselamatkan. Tantoo bertemu dengan Cody. Rene memberitahu kepada wakil presiden kalau dalam semua ini adalah kepala manajer. Kepala manajer dicecar pertanyaan oleh wakil presiden. Tanpa banyak cincong, Mike memberikan bogem mentah tepat di wajah kepala manajer. Mike dipanggil oleh wakil menteri untuk diberikan kompensasi atas keberhasilan Mike. Tiba-tiba tim medis memanggil Mike. Dia menemukan sebuah brosur di kantong celana Gurti. Brosur yang pernah disobek oleh Mike. 3 bulan kemudian, Tantoo menggantikan posisi Goldenrod. Di saat Tantoo sedang melakukan pengecekan mobil, tiba-tiba Mike datang membawa truk baru berwarna kuning. Truk baru yang merek Kenworth seperti keinginan Gurti. Mike bekerja sebagai ekspedisi untuk mengantar perlengkapan olahraga, lalu meninggalkan Tantoo bersama truk yang diberi nama truk. Nama yang diberikan oleh Gurti. Di dalam mobil Mike ditemani tikus peliharaan Gurti. Dan film pun berakhir. Demikian ringkasan film Ice Road. Insight yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah apapun rintangan yang menghadang, tetap fokus pada tujuan. Jika menyukai konten yang Mimin sajikan, jangan lupa dukung terus Mimin ya. Dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. I'm so sorry.